Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja وجعله نورا من الظلم وأمانا من الفتن وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ودستورا للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kamu sekalian akan kedatangan seorang Rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Maka tak kala telah datang keterangan-keterangan dan bukti yang nyata kepada mereka, mereka berkata, ini hanya sihir yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat As-Saff ayat yang ke-6. Kita hormati pengurus Masjid Al-Huda, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Orientalis itu artinya bapak ibu adalah orang yang mempelajari Islam, tetapi mereka ingin mencari kelemahan-kelemahan Islam ini. Mereka pelajari ayat, mereka pelajari hadis Nabi dan sejarah Nabi, tetapi mereka ingin mencari di mana kelemahan atau cacatnya sejarah Nabi itu. Nah, orientalis itu ada dua. Pertama, memang orang orientalis itu yang berpikir secara faktual, rasional, dan memang ingin mencari kebenaran. Yang kedua, ada orientalis itu memang sengaja ingin mencari
kelemahan ajaran Islam, kemudian mereka diskreditkan Islam dengan membuat propaganda dan opini-opini yang menyesatkan sehingga memancing kemarahan umat Islam. Nah, tetapi orientalis barat yang bernama Michael Hart ini orangnya Bapak Ibu sangat faktual, sangat rasional. Dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat keempat, Allah sendiri menyanjung Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wa rafa'na laka zikra. Apa artinya, Bu? Wa rafa'na, kami angkat, kami tinggikan sebutan namamu. Jadi nama Nabi Muhammad itu diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu, dalam sebuah hadis kudusi itu disebutkan, apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, khalaqtul aflaq, kami tidak ciptakan alam semesta. Bahkan dalam hadis lain, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kami tidak ciptakan langit dan bumi. Jadi kasarnya Bapak Ibu, adonya langit bumi go, karena adonya Nabi Muhammad. Adanya alam semesta ini ada karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad itu, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama dari Michael Hart. Aku Nabi Muhammad itu ia tempatkan pada urutan yang pertama, karena nama yang paling banyak disebutkan di muka bumi ini adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ia tempatkan pada urutan yang pertama? Yang kedua jawabannya adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelum dia lahir, jauh-jauh sebelum ia hadir di muka bumi ini, namanya sudah disebut. Mana ada pemimpin? Tidak ada pemimpin di dunia ini Bapak Ibu alun-adunnya disebut namanya. Alun lahir sudah dibicarakan, tidak ada. Nah, pemimpin yang disebut namanya adalah pertama lahir dulu, kan begitu? Sudah lahir jadi pemimpin. Kemudian ia berjasa untuk bangsanya. Nah, seperti Soekarno. Ya, ia hadir dulu, jadi pemimpin dulu, baru disebut namanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir dia sudah disebut namanya, sudah dibicarakan dalam kitab-kitab Allah, kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat maupun kitab Injil. Nah, di dalam Al-Quran Bapak Ibu, dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 yang kita bacakan di awal muqaddimah tadi, itu dijelaskan. Apa kata Isa? Wa iz qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat, wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira kepada kamu sekalian, bi rasulin, akan datangnya seorang rasul setelah aku, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad,
namanya Ahmad. Ahmad di sini maksudnya Bapak Ibu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil Nabi Isa sebelum itu akan muncul, akan hadir setelah aku ini nanti namanya Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an pun disebut Ahmad. Nah, disinilah kekeliruan Ahmadiyah Bapak Ibu yang memahami ayat ini secara tekstual. Kalau Ahmadiyahnya berpedoman kepada ayat ini, maka ia buat organisasi namanya Ahmadiyah. Tapi yang dimaksud Ahmadiyah di sini namanya Ahmad itu adalah Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di Kodia, India tahun 1820. Ya, itu nama nabinya. Nah, karena ia mengatasnamakan Islam, nah ini sudah keluar fatwa dari MUI. Ini menyimpang. Dan sudah ada keputusan SKB 3 menterinya. Ini menyimpang. Karena yang katakan Ahmad itu adalah Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di India ini. Nah, padahal Bapak Ibu, dalam memahami ajaran Islam itu tidak cukup satu dalil. Kalau kita memahami Al-Quran ini satu dalil, kaku kita jadinya Bapak Ibu. Ya, kaku kita jadinya Ahmad, ya Ahmad. Nah, Nabi Muhammad, ya kan lahir nama Nabi Muhammad. Baku dalam Al-Quran kok namanya Ahmad. Nah, dalam dalil yang lain itu dijelaskan Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Nabi mengecen li khamsatil asma. Saya mempunyai 5 nama. Jadi Nabi itu punya 5 nama, 5 panggilan, 5 sebutan. Ya. Ana Ahmadun wa ana Muhammadun. Nama saya itu Ahmad. Dan saya juga nama saya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kata-kata dipanggil Ahmad. Nabi Ahmad, Muhammad itu juga. Sama jambu apa Ibu? Ambo namu dia gede orang tua ambo Fanhayus. Enggak siang seketik apa? Nama orang Indonesia, nama orang Belanda ke orang. Di kampung saya dipanggil dengan panggilan Ius. Karena di ujungnya Ius. Kemudian ketika ambo di Padang, ambo waktu aliyah lah di Padang. Apa kata kawan ambo? Ius tu nama cewek gitu. Tak cocok tu. Apa tukar ambo di Padang? Sejak SMA tukar ambo jadi Fan. Panggilannya maksudnya. Karena awal pangkalnya Fan. Fan di ujung Yus. Nah, ketika saya mengajar Bapak Ibu, kawan-kawan saya memanggil lama nama ambo kecilnya di tengah-tengah kalimatnya. Hai. Maka ambo dipanggil kawan apa? Ada nampak hai, ada nampak Fan. Itu dah satu. Pak Hai. Karena Hayus. Hai. Ada nama manggil Hai. Alah bara nama ambo tu apa Bapak Ibu? Tiga nah. Nah, ketika saya menikah Bapak Ibu, ketek bernama Gadang Bagala. Agaklah ambo dipanggil dari ini mama. Udah tu ambo Bapak Ibu. Malin Permato Pak. Balewan jadat Malin Permato. Nah, jadi kalau di kampung Bapak Ibu Malin panggilan saya. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika ada acara-acara Sumando, ada acara Betando, ada acara orang-orang Sumando je waktu itu yang hadir. La lakik le namo galamo la batambala galamo celai. Apa galamo angku mudo. Ala bara galamo, la bara namo moto Bapak. Kemudian ketika saya tinggal di Komplek Wana Jalan Rimbo Tarok Kuranji karena saya mengajar sehari-hari Bapak Ibu. Saya mengajar di NTSN Durian Taruk. Sebenarnya. Ya. Karena saya mengajar, ya warga memanggil saya dengan panggilan Pak Guru. Lebih populer Pak Guru dari nama saya sendiri, banyak yang tak tahu. Pak Guru. Nah, sampai nama banyak tetapi di mana rumah Pak Guru? Ah, itu rumah Pak Guru jelek. Nah, karena saya
Lacuk lepas ceramah, dilihatnya saya memberikan pengajian, ada yang manggil ustaz, ada juga yang manggil buya. Kini adalah bapak saja ambo acuk masuk Suah TV kan. Ni beku klik je Suah TV ke bapak channelnya. Itulah banyaklah yang manggil ambo namanya Ufan. Ustaz Ufan Hayus. Allah barang nama ambo tu bapak. Ambil itu Nabi Muhammad, ya. Kecil Nabi Muhammad li khamsatil asma. Saya punya 5 nama, ya. Jadi Ahmad, ya waktu kecil-kecil dipanggil Ahmad. Jadi di sini kekeliruan Ahmadiyah tu, nyo berpatokan nyo Ahmad kata ismu Ahmad, ayo Ahmad tu duduknya organisasi Ahmadiyah. Tapi yang maksud Muhammad ni Ahmad ni itu adalah kesalahannya adalah Mirza Ghulam Ahmad di India itu. Tahun 2007 kita dihebohkan pula Bapak Ibu, adalah yang orang-orang yang mengaku dirinya seorang nabi. Namanya Musa As-Sadiq. Namanya alirannya Al-Qiyadah. Konon kabarnya Musa As-Sadiq ini menerima wahyu di puncak Bogor katanya Pak. Mengaku dirinya nabi. Karena saya sudah menyimpang, akhirnya ditangkap di penjara. Setelah ia keluar penjara, membuat pula organisasi, tukar baju namanya Ghafatar. Kemudian sudah dilarang pula oleh pemerintah. Nah, banyak macam-macam organisasi menyimpang itu.